Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Hari ini aku mau cerita ke kalian tentang satu kecelakaan bis pariwisata yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa. 19 tahun lalu, tepatnya di tanggal 8 Oktober 2003, telah terjadi tragedi berdarah yang menyebabkan 54 orang tewas mengenaskan. Semua bermula saat para siswa dan guru kelas 2 dari SMK Yapemda 1 Sleman berangkat untuk study tour ke Bali. Rombongan siswa yang berjumlah 150 orang itu berangkat dengan menggunakan 3 bus, yaitu bus nomor 1, bus nomor 2, dan bus nomor 3. Di masing-masing bus, kira-kira ada 50 siswa, didampingi oleh 3 orang guru dan 1 pemandu wisata. Jadi saat itu, panitia ini menyewa bus dari AO Transport Sahati Mitra. Nah, nama AO ini diambil dari nama pemiliknya, yaitu Adelina dan Oni. Jadi AO Transport ini adalah perusahaan transportasi yang gak main-main, karena mereka memiliki banyak armada bus yang sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, VCD player, dan toilet yang ada di dalam bis. Jadi bisnya itu sebenarnya lengkap dan nyaman. Cuman sayangnya, bus pariwisata di zaman itu belum dilengkapi dengan pintu darurat, alat pemecah kaca, dan alat pemadam kebakaran. Karena bus yang saat itu dipakai diproduksi di tahun 1993. Nah, saat kejadian, usia kendaraan itu baru berkisar 5 tahunan ya guys. Berdasarkan informasi dari Humas pihak AO Transport, semua supir dan kenek yang bekerja itu sudah profesional dan berpengalaman. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Rombongan bis SMK Yapemda 1 berangkat dari Jogja menuju Bali melalui pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Ketiga bus ini berjalan beriringan sesuai nomor. Jadi paling depan itu ada bis nomor 1, diikuti oleh bis nomor 2, dan paling belakang ada bis nomor 3. Tapi anehnya, sepanjang perjalanan itu, bis nomor 3 sering mendapat masalah. Pertama, ada kaca yang retak di bus nomor 3. Jadi terpaksa bus ini harus berhenti dulu dan melakukan perbaikan. Setelah beres, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi tak lama, bus nomor 3 ini kembali mendapat masalah, di mana atap bis nomor 3 ini nyangkut ke kabel listrik. Jadi terpaksa bus nomor 3 harus berhenti lagi untuk melepas kabel itu. Setelah itu, semua berjalan lancar. Ketiga bus ini berhasil sampai di Bali dan menjalani seluruh rangkaian acara study tour mereka. Sampai akhirnya, tibalah hari di mana mereka akan kembali ke Jogja, yaitu di tanggal 8 Oktober 2003 di jam 2.40 sore. Mereka mulai berangkat untuk pulang kembali ke Jogja. Mereka memiliki rute yang sama saat mereka berangkat. Tapi saat di tengah jalan, menuju ke pelabuhan Gilimanuk, bis nomor 3 kembali mengalami pecah kaca untuk yang kedua kalinya. Entah ini pertanda atau apa ya guys. Tapi untungnya, setelah diperbaiki, ketiga bus berhasil sampai ke pelabuhan Gilimanuk tepat waktu dan sampai kembali ke Pulau Jawa dengan selamat. Nah, setelah keluar dari pelabuhan Ketapang, urut-urutan bis ini diubah menjadi bis nomor 1 paling depan, bis nomor 3 di tengah, dan bis nomor 2 di paling belakang. Jadi bis nomor 3 ini sengaja ditaruh di tengah karena sering mengalami masalah. Dengan pertimbangan kalau posisinya di tengah bisa lebih mudah dipantau. Dan alasan kenapa bis nomor 2 yang paling belakang adalah karena sopir bus nomor 2 ini yang pengalamannya paling banyak, taat lalu lintas, dan supir senior. Jadi dia bisa membantu untuk memantau 2 bus di depannya. Sopir bus nomor 2 ini bernama Armando dan keneknya yang bernama Budi. Perjalanan berlanjut hingga malam hari. Sampai di sekitar Probolinggo, bis nomor 2 ini mengisi bahan bakar dan bertukar supir. Jadi yang awalnya bus nomor 2 dikemudikan oleh Armando, ditukar menjadi dikemudikan oleh Budi. Akhirnya rombongan itu sampai di tanjakan Paiton, Situbondo. Nah, jadi tanjakan Paiton ini terkenal rawan kecelakaan. Karena jalur ini terdiri dari jalanan yang sempit, tanjakan dan turunan yang curam, serta tikungan yang tajam. Tanjakan Paiton juga dianggap sebagai jalur tengkorak.
karena setiap kecelakaan yang terjadi di jalur ini pasti memakan korban jiwa. Jadi saat perjalanan pulang itu, ketiga bus ini memang sedang melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Nah, di tengah jalan itu ada sebuah mobil pengangkut buah yang jalannya agak lambat. Jadi ketiga bus ini menyelip mobil buah itu. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di satu titik, bis nomor 1 dan bis nomor 3 berada jauh di depan bis nomor 2. Jadi intinya, bis nomor 2 ini ketinggalan di belakang gitu ya guys. Lalu saat bis nomor 2 ingin mengejar bis nomor 1 dan bis nomor 3, tiba-tiba di arah berlawanan, ada sebuah truk kontainer yang barusan nyalip kendaraan di depannya. Sopir truk kontainer itu kaget saat melihat ada bus nomor 2 di depannya. Karena kaget, sopir truk itu banting setir dan mengakibatkan truk kontainer dan bus nomor 2 serempetan. Sejauh ini tidak ada korban jiwa. Nah, jadi serempetan ini membuat sisi samping bus rusak. Karena serempetan ini, semua penumpang bus nomor 2 panik dan kaget, lalu berlarian ke bagian depan bus untuk keluar. Tapi sayang, pintu bagian depan bus ini nggak bisa dibuka karena peok akibat serempetan tadi. Nah, di sini yang fatal guys. Jadi tangki bensin dari truk kontainer itu pecah dan meledak. Akhirnya api menjalar ke bagian depan bus nomor 2. Karena api sudah merambat ke bagian depan bus nomor 2, sontak saja semua penumpang lari ke bagian belakang bus untuk keluar dari pintu belakang. Tapi sayang, belum sempat mereka keluar dari pintu belakang, bagian belakang bus nomor 2 ditabrak sama mobil buah yang sebelumnya diselip oleh bus ini. Akibatnya, pintu belakang bis nomor 2 tidak bisa dibuka karena ringsek juga. Dengan kata lain, semua penumpang bis tidak bisa keluar lewat pintu depan ataupun pintu belakang. Padahal saat itu, api sudah bertambah besar. Mereka berusaha memecahkan kaca belakang dengan alat seadanya, tapi gagal. Orang-orang di sekitar ingin menolong, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu api sudah sangat besar. Jadi dari total 56 orang yang ada di bis, hanya 2 orang yang berhasil keluar, yaitu Armando sang supir dan Budi sang kenek. Mereka bisa keluar sesudah berhasil memecahkan kaca jendela bagian supir. Tapi walaupun begitu, mereka menderita luka bakar yang sangat parah. Sedangkan 54 orang lain yang terdiri dari 51 siswa, 2 orang guru, dan 1 pemandu wisata tewas terpanggang. Setelah itu proses evakuasi berlangsung cukup lama karena setelah api padam dan proses pengeluaran jenazah sangat sulit. Ini karena ada beberapa korban yang terjepit di kursi dan sisanya tertumpuk di bagian belakang bis dengan kondisi gosong, lengket, bahkan ada yang sudah jadi abu. Si sopir Armando dan kenek yang bernama Budi langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayang, karena luka bakar yang parah, Budi si kenek meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Yang sedihnya guys, karena bus nomor 1 dan bus nomor 3 tadi kan udah jalan duluan jauh di depan bis nomor 2. Jadi mereka nggak tahu apa yang menimpa bis nomor 2 dan melanjutkan perjalanan ke SMK Yapemda 1. Akhirnya supir dan kenek dari truk kontainer menjadi tersangka. Dari kejadian ini barulah pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa di setiap transportasi darat wajib memiliki alat pemecah kaca darurat dan alat pemadam kebakaran portable. Oke guys, sekian dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir, dan maaf bila ada salah-salah kata dan penyebutan. Tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye bye.